Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Yayasan Alisardi, baik itu ketua, pembina, dan pengawas Yayasan Alisardi. Yang saya hormati Ketua RKM Masjid Al-Hidayah beserta jajarannya, dan yang saya cintai serta saya banggakan, anak-anak Kulias, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang utama, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa meringankan langkah kita untuk menghadiri sholat Isya berjamaah, dan akan diteruskan insyaallah sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan di akhir yaumil nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya tidak akan menyampaikan ulasan daripada surat, daripada Al-Quran ataupun hadis, namun ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Hidayah. Yang pertama, kita sudah memasuki malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan nikmat sehat, sehingga selalu bisa menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, di malam-malam 10 terakhir ini. Dan insya Allah dari ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, biasanya di malam-malam 10 terakhir Ramadan ini shaf tarawihnya juga sudah mulai maju, karena memang beberapa warga atau berjamaah ada yang akan berencana bersilaturahim ataupun mudik ke kampung halamannya. Di sini saya pesankan, pertama, agar dipersiapkan masa-masa apa yang menjadi bekal untuk perjalanan pulang mudik tadi. Yang kedua, tempat tinggal ataupun rumah yang kita tinggalkan mohon dicek dengan seksama terkait dengan aliran listriknya, kompor gasnya, begitu
begitu juga kunci pintunya, karena sama-sama sering kita dengar, karena tidak mudik rumah hangus terbakar. Untuk itu mudah-mudahan khususnya di lingkungan RW 09 ini, bagi warga yang meninggalkan untuk mudik ke kampung halaman ini, diberikan kelancaran dan keselamatan di jalan sampai dengan tujuan dan kembali ke Jakarta lagi dengan selamat. Selanjutnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ada orang tua kita, ibu kita yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Ibu Hajah Nur Harbin. Marilah kita sejenak mendoakan, mengirimkan Fatihah, mudah-mudahan ibu kita, orang tua kita, Ibu Hajah Nur Harbin ini segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya sedikit ada ilustrasi. Mudah-mudahan ini menjadi ataupun bermanfaat bagi para jemaah Masjid Al-Hidayah. Ada suatu cerita seorang profesor yang mana sudah divonis oleh dokter ahli di Singapura bahwa sang profesor ini menderita sakit jantung dan harus dioperasi. Sambil menunggu jadwal operasi, sang profesor ini berolahraga jogging. Kenapa tidak tahu arahnya dari mana? Tidak seperti biasanya, rute jogging ini berbeda arah. Singkat kata, yang biasa tidak melewati rute depan pasar, ini melewati depan pasar. Yang dengan tidak sengaja sang dokter tadi melihat dan tertegur ada seorang ibu setengah ubaya yang berdiri di samping tukang daging. Diperhatikan beberapa saat bahwa sang ibu ini kerjanya di samping tulang daging ini bukan membantu tulang daging, tetapi mengumpulkan sisa-sisa daging dan tulang yang disingkirkan oleh tukang daging tadi. Kemudian sang profesor ini terketuk hatinya, mendekati ibu-ibu tadi dan bertanya, "Wahai ibu, kenapa ibu mengumpulkan sisa-sisa daging yang memang ini kebanyakan hanya lemaknya saja dan tulangnya saja?" Dan ibu-ibu ini menjawab, "Wahai sang profesor, anak saya sudah beberapa bulan ini tidak pernah ketemu
makan daging. Kemudian sang profesor ini terhentak, terketuk hatinya, dan seraya memesan kepada tukang daging ini, dan sebelumnya bertanya kepada sang ibu tadi, berapa kilo keperluan daging ibu setiap minggunya? Dan ibu tadi menjawab, setengah kilo sang profesor setiap minggu saya butuhkan. Kemudian sang profesor tadi tidak ragu-ragu lagi, tidak berpikir panjang lagi untuk berbuat kebaikan, dan memerintahkan tukang daging untuk memberikan daging setiap minggu tadi, apa yang diminta ibu tadi keperluannya, selama 1 tahun, dan dibayar cash oleh sang profesor tadi. Kemudian ibu-ibu tadi sujud syukur dan seraya mendoakan sang profesor mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan, serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, sang profesor pulang dengan rasa sumringah, ceria. Sampai di rumah diperhatikan juga keluarga dan anaknya, dan ditegur, ayah, kelihatannya pagi ini ayah kelihatan ceria, kelihatan segar. Dan ayah tadi, sang profesor tadi menjawab, oh iya nak, barusan ayah di pasar ketemu seorang ibu-ibu yang sedang memerlukan bantuan. Kemudian singkat cerita juga, sampailah pada jadwal operasi jantung yang ditunggu-tunggu. Berangkatlah ke dokter yang memeriksa sebelumnya, yaitu di Singapura. Sang dokter diperiksa oleh perawat dan dokter yang sebelumnya memeriksa, yang sebelumnya memvonis bahwa sakit jantung sang profesor ini harus dioperasi. Ternyata setelah diadakan pemeriksaan dengan teliti, sang profesor dipanggil oleh dokter, tim dokter ke kamar khusus, dan ditanya, apa yang dokter lakukan selama ini, dan minum obat apa dokter selama ini, sang profesor selama ini. Sang profesor hanya menunduk dan seraya menjawab, saya tidak berbuat apa dan tidak minum obat apa-apa. Dan dokter memutuskan bahwa sang profesor dari hasil pemeriksaan secara teliti oleh tim medis yang sebelumnya memeriksa dan memvonis harus operasi, ternyata dibatalkan, tidak jadi operasi, dan dinyatakan sembuh total dari penyakit jantung tadi. Di sini kita ambil hikmahnya, jangan pernah berpikir panjang untuk berbuat ataupun melaksanakan kebaikan, karena keajaiban itu akan menghampiri Anda semuanya. Inilah sekedar ilustrasi, mudah-mudahan menjadi ingatan kita semua, pemahaman kita semua untuk selalu berbuat baik. Dan ini masih ada kesempatan di hari-hari 10 terakhir Ramadan ini, kita sama-sama terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan senantiasa peduli kepada masyarakat dan saling berbagi di antara warga satu dengan yang lain. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.